Apabila kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah karena kita telah mendapat taufik dan hidayah sehingga baru saja dapat melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang baru kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita melaksanakan kewajiban fitri, yaitu menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Oleh karena itu, janganlah bapak-bapak dan ibu-ibu meremehkan kewajiban menuntut ilmu agama tersebut. Pada saat ini kita juga duduk di masjid yang mulia ini selain untuk menuntut ilmu agama, juga menunggu tibanya waktu sholat isya. Dan berdasarkan hadis yang sahih, orang yang menunggu sholat sesudah sholat oleh Allah dicatat sebagai orang yang sholat. Dan ini amalan yang luar biasa, sehingga apabila kita yakin dengan hari akhirat, pasti hadirin sekalian akan berjuang sungguh-sungguh agar selalu bisa sesudah sholat menunggu sholat, karena di dalamnya ada kepastian bahwa kita dicatat sebagai orang yang sholat sebelum kita batal dari wudu. Kemudian perlu hadirin ketahui bahwa saat ini ceramah agama judulnya adalah keutamaan sholat berjamaah, melanjutkan pembicaraan kita pada mungkin bulan yang lalu saat kuliah subuh. Kalau tidak salah, kita baru menyampaikan 13 keutamaan yang semuanya sangat besar manfaatnya untuk keselamatan hidup kita di akhirat. Sehingga pada waktu itu saya telah menyampaikan perintah Allah mendirikan sholat, wahaqimus sholat, dirikanlah sholat, wahatid zakat, keluarkanlah zakat, warka'u mahar rokiin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya di awalnya diperintahkan hakimus sholat, dirikanlah sholat, dan mendirikan sholat itu baru bisa terlaksana kalau kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Karena di dalam hadis yang sahih
riwayat Abu Hurairah bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan, kami para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang yang munafik dan jelas kemunafikannya. Dari satu sisi ini saja kita sebagai orang beriman sangat takut kalau termasuk orang munafik. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah tersebut dikatakan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sunanul mudad, petunjuk yang baik. Maksudnya petunjuk yang baik agar kita bisa menegakkan atau mendirikan sholat. Itu jalannya adalah dengan sholat berjamaah. Kenapa begitu? Karena di dalam hadis lain dikatakan kalau kita meninggalkan sholat berjamaah itu dampaknya pasti kamu akan meninggalkan sholat secara keseluruhan dan kalian pasti akan menjadi orang yang lalai. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, bukan orang yang tidak sholat, bukan. Yang celaka itu adalah orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholat mereka. Ibnu Mas'ud pernah menerangkan orang yang lalai itu adalah bukan orang yang tidak sholat, tetapi mereka mengerjakan sholat zuhur menjelang asar, menjelami sholat asar menjelang maghrib, dan sholat subuh sering dilakukan setelah matahari terbit. Ini dampak dari meninggalkan sholat berjamaah. Dan ini insya Allah diketahui oleh kita orang-orang yang beragama Islam. Kalau tidak, kalau berjamaah akibatnya seperti itu. Nanti dulu, masih sibuk. Begitu waktunya hampir habis, terkejut sholat, tapi di akhir waktu. Dan dampaknya akhirnya akan meninggalkan sholat. Dulu juga sudah saya sampaikan, ada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia memiliki 6 hal sehingga dia meminta kepada Rasulullah untuk mendapatkan rukhsah, keringanan agar boleh sholat di rumah. 6 hal itu apa? Pertama, ya Rasulullah, mata saya buta. Sapu itu aja, itu sudah luar biasa sekali. Yang kedua, rumah saya jauh dari masjid. Yang ketiga, saya tua rempah. Tua rempah itu kalian tahu, jalan aja sudah
gak normal. Kemudian yang keempat, tidak ada yang menuntun saya. Oleh karena itu, ada kisah nyata di suatu tempat, orang yang buaranta matanya buta. Itu karena ingin menegakkan sholat, dia selalu sholat berjamaah. Dari rumahnya itu dibentangkan tali sehingga sampai ke masjid. Begitu dengar azan, keluar sudah siap berwudu dari rumah. Tali tadi dihahar, dipegang. Kemudian dengan tali itulah dia sampai ke masjid. Hal ini dilakukan adalah karena yakin terhadap hari akhirat. Yakin bahwa janji-janji Allah yang disampaikan Rasulullah tentang keistimewaan orang yang berjalan mulai rumah untuk mendatangi sholat berjamaah, langkahnya dapat menghapuskan dosa, langkahnya dapat meningkatkan derajat, dan keutamaan itu sangat banyak. Jadi oleh karena itu, Abdullah bin Maktum itu tidak ada yang tun. Di dalam hadis lain dikatakan, ya Rasulullah, tun saya tidak cocok dengan saya. Artinya ada yang tun tapi gak cocok. Mungkin nonton sambil bermain atau sering berwil karena melihat ketidakmampuan Abdullah bin Maktum. Kemudian yang kelima, dia mengatakan, saya dari rumah menuju ke masjid itu melalui kebun kurma. Hadirin, matanya buta, orangnya tua, jauh, gak ada yang nonton, melalui kebun kurma. Itu kan dapat dibayangkan, apalagi pada saat itu belum ada listrik. Kemudian yang keenam, di kota Madinah pada waktu itu banyak binatang buas dan binatang yang menggempit. Apakah ada rusak untuk saya? Rasulullah bertanya, kamu dengar panggilan adat ya? Orang itu menjawab, ya saya dengar. Kalau begitu, aku tidak mendapatkan rukhsah untuk kamu. Jadi dengan membayangkan ini, bahwa yang namanya sholat berjamaah itu sekali lagi sunnatul jad, petunjuk yang baik, dan lah cara supaya lihat dapat menegakkan sholat. Ya kenapa? Pertama, sholat itu piyam agama. Kalau nggak bisa ditegakkan, agama kita tanduk. Selain itu apa? Sholat itu adalah nanti di arsad yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah yang baik akan ikut menjadi baik. Kemudian setelah 13 keutamaan yang sudah saya sampaikan, itu di dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwasanya ada keutamaan sok pertama. Mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan sos pertama, barisan pertama, kalian gak lagi berkewajiban
Tapi sebaliknya kalian tas berebut. Bahkan secara fikih, sholat sunat itu yang paling baik di rumah. Kalau sholat wajib di masjid. Tetapi kalau karena sholat di rumah, kalian ketinggalan shaf pertama, ketinggalan takbiratul ihram, maka sholat sunat lebih baik dilakukan di masjid. Umpamanya sampean rumah jauh, kalau sholat sunat umpamanya di rumah selesai, baru ke masjid, imam sudah takbiratul ihram. Ini lebih baik sholat sunatnya dilakukan di masjid. Jadi di dalam hadis Nabi dikatakan, lau ya'lamun nas ma bin nida was-safil awal summa lam yadidu illa ayas rahimu alaihi la asfahamu. Seandainya kalian mengetahui, manusia mengetahui keutamaan azan, keutamaan panggilan sholat, was-safil awal dan shaf yang pertama, kemudian kalian tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, maka kalian akan mengundinya. Para ulama mengatakan, kalau keutamaan sesuatu tidak disebutkan seberapa besar keutamaannya, maka itu keutamaannya amat sangat besar. Oleh karena itu kalau dikatakan seandainya diundi, kalian pasti berebut. Tidak seperti pada saat kondisi saat ini. Dan samatan ketubul kemujusta. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan, wa inna safil awal, sesungguhnya shaf yang pertama ala misli shafil malaikah, seperti shaf barisannya malaikat. Mungkin kalian bertanya, apa gerang barisan malaikat itu? Para ulama mengatakan maksudnya adalah barisan yang paling dekat dengan Allah. Dari sisi ini aja menyebabkan terjadinya merubuhkan dekat pas di sisi Allah. Walau alimkum ma fadilatuhu lat qadartuhu. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, niscaya kalian akan memperebutkannya. Di sini enggak disebutkan keutamaannya itu apa. Kemudian di dalam hadis lain ada disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala suhufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, di dalam hadis lain ada disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala suhufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada barisan yang pertama. Kemudian para sahabat bertanya, apa guna yang dimaksud dengan salawat Allah atau bersalawat dan para malaikat bersalawat? Jadi di situ diterangkan, yaitu di dalam perkataan seorang ulama Al-Asfahani rahimahullah, yang dimaksud salawat dari Allah diri, Allah akan mensucikannya. Hadirin, orang yang yakin dengan hari akhirat, akhirat itu hanya ada dua tempat,
surga, neraka, dan kita obati di sana. Maka kalau Allah menjanjikan bahwa orang yang sholat pada barisan pertama, Allah akan mensucikannya. Amat sangat luar biasa bagi orang yang beriman. Kemudian para malaikat bersalawat kepadanya, maksudnya adalah para malaikat berdoa. Doanya adalah yang pertama permohonan ampun. Kemudian di antaranya lagi adalah mendoakan agar supaya mendapatkan dapan dari Allah. Kemudian di dalam hadis lain riwayat An-Nasa'i itu diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, karena yusalli ala sofil awal salasan wa ala sani wakidah. Rasulullah bersalawat untuk orang-orang yang sholat pada barisan pertama itu 3 kali salawat. Untuk yang kedua itu 1 kali salawat. Kemudian As-Sidi rahimahullah berkata, maksudnya Nabi mendoakan mereka dengan rahmat dan memohon ampunan untuknya. Hadirin, kita tahu doa Nabi ini pun makbul, patut ditaubulkan. Jadi apabila kita mendapatkan doa Nabi untuk mendapatkan ampunan dan rahmat, maka itu akan dikabulkan oleh Allah sehingga bisa mendapat rahmat. Nah, kemudian ada seorang ulama menghitung-hitung tentang rahmat. Mungkin kalian sering mendengar rahmat. Kadang-kadang ada orang yang tidak memahami kayak apa gananya rahmat Allah untuk kepentingan hidup kita di akhirat. Itu di dalam riwayat ada orang yang beribadah ratusan tahun. Zaman dulu orangnya panjang-panjang usianya. Setelah mati, dia berkata kepada Allah, ya Allah, ganjarlah saya, ganjarlah aku karena ibadahku. Setelah itu dihitung ibadah orang yang ratusan tahun lagi. Setelah dihitung, Allah mengatakan dia masuk neraka. Kemudian orang tadi berkata, ya Allah, kalau begitu masukkan saya ke dalam surga kata rahmat. Akhirnya dia kepingin masuk surga karena berdasarkan rahmat dari Allah. Maka dia masuk. Konon setelah dihitung-hitung 1 rahmat saja. Itu kalau dinilai dengan ibadah selama 500 tahun, ternyata masih tinggi 1 rahmat. Kalian mendapat rahmat Allah, diberi mata. Itu kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Belum yang lain, hanya 1 mata. Itu tidak dapat dibalas oleh kalian dengan ibadah ratusan tahun. Kalian, siapa yang pernah di alam biur belum pernah kejadian orang nggak bisa kantong, nggak bisa buang air 3 hari. Dia orang terkenal pemberani. Akhirnya angkat pakai gerobak. Waktu itu ambulan belum musim. Bawa ke puskesmas. Oleh dokternya disuntik. Suntikannya itu sekali suntik waktu itu tahun 80-an.
itu 90.000. Dokternya ya kalian pasti kenal, gak usah saya sebut. Jadi setelah disuntik bisa kantor, gembiranya luar biasa. Bisa berkami, gembiranya luar biasa. Kalian pernah tidak memikirkan berhikmat tanpa bayar, tanpa memohon kepada Allah? Jadi oleh karena itu, yang namanya rahmat dari Allah itu jangan diremehkan. Kemudian selanjutnya keutamaan sholat berjamaah. Shop di sebelah kanan, yang di muka sebelah kanan ini imam, makmum, yang tengah setelah imam itu tuju ke sebelah kanan. Itu di dalam hadis Nabi dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholat berjamaah di sebelah kanan. Maksudnya apa? Allah bersolawat itu Allah mensucikan. Kita manusia banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati. Bahkan wayah ini dosa tangan. Malam-malam sendirian di rumah buka HP, mukanya tarang, dihijabin. Kadang-kadang dua laki ini, seorang ke hulu, seorang ke hilir menghadap, sama-sama mukanya tarang. Sekong gawaian. Kadang-kadang membalasi komentar orang yang di dalamnya banyak sekali dosa. Kadang-kadang dosanya mengalir. Dapat gambar beginian, auratnya terbuka, kirim ada kawan hahaha balas, kirim ke lain. Dan beginian yang suka TikTok kadang-kadang mengirim gambar, padahal dia kalau sadar itu merupakan dosa jariyah yang akan mengalir. Ini amat sangat berbahaya. Oleh karena itu, sholat berjamaah di shop pertama bagian kanan, Allah akan mensucikan mereka. Kemudian para malaikat berdoa, yaitu permohonan ampun kepada mereka. Kita lanjut yang ke-13. Keutamaan menyambung shop dan memenuhi shop yang masih renggang. Kadang-kadang kita shop itu renggang. Kadang-kadang bisa juga ada yang batal, mudah keluar. Jadi sehingga shop ini sangat renggang. Di dalam hadis Nabi dikatakan man wasala shofan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung shop yang kosong, renggang, Allah akan menyambungnya. Dan waman qata'a shofan qata'ahu azza wa jalla yarukum alyanukum. Dan barang siapa yang memutuskan shop, maka Allah memutuskannya. Yang menyambung akan disambung oleh Allah. Coba bayangkan, yang menyambung itu adalah Allah, sehingga hubungan dengan Allah nyambung, dekat. Oleh karena itu, sampean rasakan lah, pun ada shop kosong karena ada yang batal, itu muncul rasa bahagia bagi orang yang tahu permasalahan sunnah yang diutarakan oleh Rasulullah ini. Belum sering alami. Kadang-kadang begitu orang ada yang batal, langsung bergeser. Rasa gembira. Kadang-kadang nilainya belum tentu kalah dengan nilai sholat kita. Soalnya sholat itu belum tentu diterima. Yang ini jelas sudah
Jadi kalau ada sop kosong, yang paling baik itu yang belakang dulu maju, supaya jangan terjadi banyak pergeseran. Kalau ditunggu-tunggu yang di belakang nggak ada yang maju, yang sebelah kanan, kalau yang sebelah sana menggeser. Kemudian khairukum alyamukum manahiban fi shalah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling mudah diatur di dalam sholat berjamaah. Ini perlu diingat. Jadi kalau kita sholat berjamaah, itu umpamanya sirina itu berbunyi, imam itu maju ke muka, rapikan shaf, rapatkan shaf. Imam itu hanya menyuruh muadzin untuk qamat, silakan qamat. Jadi yang berhak menyuruh orang qamat itu adalah haknya imam. Jadi setelah itu baru qamat. Nah, di sini sholat mulai, barisan sudah tersusun. Kemudian di dalam hadis itu dikatakan bahwa tidak ada langkah yang paling besar pahalanya selain daripada seorang yang menuju shaf yang masih renggang, kemudian dia menutupinya. Jadi langkah yang paling besar pahalanya. Ini mengalahkan langkah kita yang dari rumah setelah berwudu, langkah pertama dihapuskan dosa, langkah kedua dinaikkan derajat, tapi masih kalah dengan langkah orang yang menutupi shaf yang kosong. Kemudian di dalam hadis riwayat Tabrani Sahih itu dikatakan man sadda furjatan fi shaffi rafa'allah biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutupi shaf yang renggang, Allah akan meninggikannya derajatnya. Rafa'ahullah biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Coba bayangkan, sedikit aja menutup shaf yang kosong, Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian Allah akan membangun baginya rumah di surga. Luar biasa sekali. Kok nyamannya cari surga? Kok nyamannya cari rumah di surga? Ya memang Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Hadirin, sholat 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik dari dunia seisinya. Kekayaan orang sedunia, orang yang korupsi 120 triliun, 1000 triliun, Allah semuanya akan didapatkan oleh orang-orang yang di dalam sholatnya itu dilakukan dengan berjamaah. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan Allah menjamin, ingat yang menjamin Allah. Allah menjamin orang-orang yang mendatangi masjid untuk sholat berjamaah dengan kegembiraan, dengan rahmat, dengan kemudahan melintasi sirat. Coba, Allah menjamin. Hadisnya itu adalah sahih. Jadi mereka akan mendapatkan kegembiraan. Al-masjidu baitu uli taqiyah. Masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Waqad dominallahu azza wa jalla liman kanal masjidu buyutahu. Allah akan menjadikan bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Maksudnya itu selalu ke masjid, mendengar panggilan azan ke masjid.
Jadi Allah menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, dan di situ dia mendapatkan ar-rauha, kegembiraan. Bapak-bapak, kalau yang di rumah karena banyak masalah, pergi ke masjid, niatnya untuk sholat, tenang, gembira, seperti yang kita rasakan. Sehingga mereka itu sesuai dengan hadis Nabi, di masjid bagaikan ikan di dalam air, suka, gembira, rasa plong. Kemudian warahmah, menjamin rahmat. Coba, yang menjamin Allah, kita mendapatkan rahmat. Dan yang tidak kalah utamanya adalah wal jawaja ala sirat. Allah akan memudahkan melintasi sirat. Hadirin, kalau hadirin tahu sirat itu apa gerak? Ini merupakan akidah yang harus kita yakini, yang dibentangkan di atas neraka. Neraka itu bukan kecil, sini amuntai, enggak. Bahkan dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah mendengarkan bunyi mendebok. Kemudian beliau mengatakan itu adalah batu yang jatuh 7.000 tahun itu ke dasar neraka. 7.000 tahun hanya sampai. Belum lagi luasnya. Dan sirat itu kan berdasarkan hadis Nabi seperti rambut tajam. Wah, kayak apa? Jangan dilogikakan. Ini harus diyakini. Karena ini adalah keimanan. Ada kait-kaitannya. Jadi ini orang yang sholat berjamaah akan dimudahkan. Dia akan mendapatkan cahaya. Oleh karena itu orientasi kehidupan orang yang mengerti tentang permasalahan ini niscaya seperti begitu berjualan di toko dengar Allahu Akbar kerak tutup. Padahal yang bertukar itu ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Enggak peduli. Ini kecil. Yang penting adalah akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan begitu orientasi hidup kita itu pindah. Enggak lagi dunia tetapi akhirat. Pernah Umar bin Khattab asik di kebun, melihat burung di kebunnya itu paling mahal di dekat kota Madinah. Akhirnya masbuk sholat asar berjamaah, nangis. Ibu itu berkata, ya Rasulullah, ulun melakukan kesalahan besar. Oleh karena itu kebun ini wakafkan. Coba menebus diri dengan satu kesalahan yang bagi kita itu bukan kesalahan. Itu hal biasa bagi kita. Tapi di zaman para sahabat itu merupakan kesalahan besar. Jadi oleh karena itu Allah menjamin kegembiraan, rahmat, dan sirat, meniti sirat. Dikit ngebut. 16 keutamaan mengucapkan amin bersama imam. Jadi ringkasnya kalau imam membaca Al-Fatihah kemudian sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalian hendaklah mengucapkan amin. Karena pada saat itu para malaikat mengucapkan amin dan imam mengucapkan amin. Barang siapa yang aminnya itu bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Sampai nomor 16. Banyak lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.